cost itu ada dua mas, ada yang uang gitu, ada juga yang waktu kan. Iya. Misalnya mereka harus alokasinya orang untuk input database, untuk ini kan itu uang lagi kan maksudnya. Iya. Tapi selama itu nggak kerasa benefitnya, udahlah ngapain internalnya kita, jumlah proyek kita nggak bakal kurang. Iya. Gue masih bisa defend kok kalau ada klien gitu. Iya. Ya kan? Nanti aja kalau misalnya udah kasus misalnya ke DPN mungkin nggak tahu lah kayak gitu misalnya kayak gitu. Nah itu nggak kerasa. Ketika jadi orang harus dibikin engage, bahasa ini ya startupnya kan engage menggunakan produk kita, terbiasa, baru oke, harus sadar nih bikin ginian nggak gratis. Iya. Jadi kan kalau bicaranya bullshit gitu ya. Bullshit banget ya. Bullshit banget. Kita mau bikin database gitu kan. Terus apa yang harus dilakukan? Kan nggak mungkin kita menyerah begitu aja, Mas. Ya kalau misalnya kayak gitu jadi kayak nggak bisa, jadi gagal gitu maksudnya. Gagal, iya. Tapi pesimis ini. Ya kan, tapi kita udah bicarain tadi kayak nggak bisa lah. Database tuh wajib lah, ya kan? Langgar SPI kalau saya bilang kasarnya kan nggak boleh. Serem banget. Ya seremnya gitu. Nggak bisa sih. Jadi kalau ini pendapat saya ya pribadi ya, mungkin bisa kritik juga. Harus ada political willing, ya bahasa kerennya political willingness ya. Tapi harus mau lah gitu bikin database gitu. Cuman saya kepengen gini, kita kan ada Puspenit sebenarnya kan tetap. Ya. Iya. Ya. Puspenit kan udah tau lah kita bisa bikin apa aja gitu maksudnya. Maksudnya kenapa nggak utilisasi ke sana aja maksudnya kan. Jadi kan kalau misalnya Puspenit udah ada misalnya ya udah ada cost yang keluar gitu karena saya sendiri bikin aplikasi. Kalau database itu sederhana aplikasinya, itu sebenarnya bisa, maksudnya masih bisa dikembangkan, tapi tantangannya kan di konsep. Jadi bukan berarti nggak bisa, bukan berarti cost itu harus dari nol lagi kan. Pernah ada ya, aku nggak tahu nih, ada kan sistem di MAPI itu yang ini kan mengumpulkan data-data itu kan, ada yang berbayar juga, ada yang langganan, ada yang sampai ke Elsa ya kalau nggak salah itu. Yang ini ya, yang evaluation yang gitu ya. Iya tahu yang SPM kan yang. Iya tapi itu SPM sih ya, konsepnya lebih ke SPM. Sebenarnya database-nya juga masuk sih, cuman memang ya itu oke ya. Kita tahu Puspenit bikinnya gitu ya. Dan sebenarnya kan koneksi ke Elsa, cuman itu juga sebenarnya banyak keterbatasannya sih. Kalau kayak LHR yang udah punya sistem atau KJ punya sistem juga belum disediain kan ke Elsa-nya lewat itu. Masa aku harus beli server lagi ya nggak mau juga maksudnya. Kalau kayak gitu-gitu. Oh, maksudnya nggak bisa langsung connect ke Elsa gitu ya? Enggak sih, enggak. Karena Elsa ini kan sebenarnya ranahnya P2PK. Iya. Waktu itu misalnya sempat lah ada kesempatan misalnya ketemu P2PK. Ya coba dong maksudnya dari Elsa tuh bisa langsung ke KJPP yang udah punya sistem. Karena kami develop sistem kan juga ya tujuannya untuk nanti ke arah sana kan berharap itu. Cuman Elsa juga, kalau aku belum ada ya macam service untuk kita bisa connect langsung pakai API dan lain-lain gitu. Oh gitu. Dan kalau misalnya aku ikut yang ke MAPI pun itu kan di request juga tambah cost maksudnya kan. Kecuali dari MAPI-nya yang dari Puspenit juga sediakan tuh jaringan ininya. Enggak juga maksudnya. Sampai saat ini ya, nggak tahu apakah ada yang baru atau enggak nih. Cuman itu juga enggak. Karena waktu itu kan skema ada beli server kalau nggak salah ya. Iya kalau nggak salah begitu ya. Yang itu iya. Oke. Kalau itu berjalan misalnya. Ya itu berjalan. Oke, premisnya ya kita bisa ini. Kalau kita itu berjalan ya. Berarti data yang tiap KJP kan Puspenit punya sistem, KJP punya sistem ya gitu. Itu bisa disatukan ya? Bisa. Oke, ini ya. Maksudku bukan masalah dia teknis ngoding dan lain-lain. Aku tahu lah Pak Yos gitu ya. Bisa lah. Maksud Pak Yos Sobat pasti bisa lah gitu-gitu. Aduh, sebut nama lagi nih. Oke, terus. Jangan gitu dong. Ini kembali gimana kita ngonsepinnya dulu aja skemanya gitu loh. Kalau misalnya aku misalnya develop satu aplikasi gitu ya di RAR, itu yang berat itu ngonsepinnya. Satu, kalau misalnya karena sistem SPM itu kan di RAR juga ada yang SPM-nya gitu ya. Itu kita harus inline dengan SPM-nya, kita harus inline dengan habit user-nya dan lain-lain. Jadi yang berat bukan ngoding. Ketika itu clear, ngodingnya itu masalah waktu. Man hour lah kalau kita dipenilai. Kalau kita dipenilai nentuin tujuan sama dasar nilainya dulu kan. Metodologinya kan. Nah itunya dulu. Nah aku nggak tahu ketika roadmapnya bener. Aku nggak tahu ketika dibikin yang Elsa dan itu tuh roadmapnya mau ke arah sana atau enggak. Tapi kalau misalnya roadmap itu coba ditinjau lagi, itu bukan hal yang jadi kendala. Itu harusnya ya setahun dapet tuh mungkin.
isu teknologi ini ya. Iya, itu teknologi kan kalau misalnya desainnya selesai kan teknis cepat. Iya. Kan tadi gue bilang kayak misalnya 6 bulan develop, 6 bulan adaptasi kan tahun kedua udah return. Jadi dengan seperti itu mungkin jadi mengurangin, tapi cost-nya tadi tetap besar dong. Ya tapi emang post-pandemic ada cost-nya kan, pasti ada cost-nya sekarang kan. Ya cost recurring cost lah maksudnya, fixed cost kan ada kan. Ini kan bukan aku bikin developer baru lagi maksudnya. Pushpaynet ini bukan developer ya, bukan developer IT ya. Ini kan hanya koordinatornya aja ya. Ya kan kayak dan apa? Itu kan ya pengurus kan. Itu ya beda. Oke lah. Tapi kan maksudnya gini, kalau misalnya KPSPI sama misalnya aku tahu tuh pendidikan misalnya lain-lain, USP misalnya bisa minta aplikasi. Ini kan masalah minta aplikasi, terus nanti misalnya cost lain sekretariat alokasikan untuk yang ngurusin skema datanya gitu misalnya. Oh, Pushpaynet enggak, bukan Pushpaynet yang membangun itu. Dia Pushpaynet itu mencari vendor. Cari vendornya. Iya. Yang costnya lagi tetap ada ya. Tetap ada costnya. Costnya itu lebih pada ya vendornya kan, mencharge kan, bukan Pushpaynet yang membuat programnya, bukan. Costnya lebih ke sana tuh. Jadi memang ya kadang kan ada beberapa pekerjaan misalnya ya ke situ sih. Tapi ya kalau gitu artinya Mas, kalau pendapatku sih emang ya itu balik ke roadmap ya. Karena kalau roadmap kan kita pasti ada bicara anggaran, timing dan lain-lain ya. Program kerja lagi nanti caranya ke sana jadinya. Tapi kalau itu berat loh, tapi kalau aku bayangin biaya kan tempatku sudah juga berusaha ya bikin sistem ya. Itu kan pasti punya bayangan lah. Untuk satu yang sekali gebiaran itu aja ya menurutku besar gitu ya. Apalagi kita yang harus menjaga sustainable-nya. Sementara cost center itu di MAPI ini kan banyak juga yang memang organisasinya cost center. Tapi sorry aku baru ingat, pangkalan data kan saya udah buat kemarin tuh. Itu kan uji coba ya. Ini pangkalan data yang mana nih? Yang pertanahan itu. Oh, yang pertanahan ya. Tapi itu dikhususkan untuk pertanahan deh kayaknya. Untuk yang pembebasan lahan. Gitu ya. Jadi bukan untuk yang database nasional yang kita diskusikan. Iya sih. Itu ya emang konsepnya agak beda sih. Beda konsepnya. Tapi bisa harusnya disatuin ya. Karena dia interface-nya sudah. Makanya tinggal nambahin lah ya gitu ya. Nggak, aku ngeliatnya gini. Selalu akan ada reason untuk tidak memulai. Kita harus cari alasan untuk langsung mulai. Ya. Gitu. Nah, kalau memang isunya di cost apapun, nggak apa-apa mulai dari yang paling sederhana, paling simple ya. Karena pengalamanku juga itu nanti masalah cost atau enggaknya akan sangat tergantung gimana kita menstrategikannya. Jadi gini lah, kalau misalnya kita mau nerima satu project kan kita juga advice ke kliennya juga kita mainkan skopnya, bukan mainkan, sesuaikan skopnya. Dia bisa bayar berapa, kita bisa ngerjain apa, deal gitu. Ini similar thing gitu. Ini tapi memang karena menurut aku belum lihat pemikirannya gimana sih, roadmapnya kan belum ada maksudnya. Belum dipikirkan bener-bener nih skemanya, apanya. Mungkin roadmapnya ada, mungkin. Cuman belum nyampe ke kita. Belum ya aku. Kalau ke mas saya belum, apalagi aku. Ya kan bisa bener gitu. Atau mungkin udah ada ya, tapi itu willingness terus ada gitu. Dan tapi nggak terbatas di ruang tertutup gitu ya. Ya kalau aku sih aspirasi pribadinya kalau bisa ya ada KJPP yang sudah punya sistem, ada KJPP yang sudah bangun database, bisa diajak ngobrol dan komunikasi juga untuk memberikan pandangan gitu. Untuk KJP, termasuk KJPP yang bahkan belum punya database gitu. Jadi kalau misalnya dengarkan suara rakyat dulu gitu kan, baru coba dikonsepin, itu sangat membantu sih. Karena aku sendiri sebagai developer, bahkan internal RHR, ketika aku bikin sistem, itu nggak langsung berjalan maksudnya. Kenapa? Karena aku ikut review, timnya bikin, ada aja habit yang aku gak capture. Misalnya gini, kita ada divisi misalnya kayak agri, atau divisinya misalnya kayak industri. Itu style-nya beda tuh ketika kerja kan. Iya. Dan itu rupanya gak capture di sistem kami. Maka itu harus di-improve. Jadi sejago-jagonya orang di Pushpaynet, DPN atau manapun yang develop itu nanti, kalau nggak ada komunikasi ke usernya, nanti gugur lagi tuh sistemnya. Nggak jalan lagi. Bukan nggak jalan kali. Bukan nggak jalan, cuman ya
Ya, masih ada perbaikan lah ya. Tapi kan karena tetap bisa jalan kan. Ya kalau usernya nggak mau pakai. Oh. Karena konsekuensi dari kita yang develop, Mas. Kalau misalnya itu nggak kita enforce, maka user males pakai. Itu kejadian jujur ya, kalau aku belak-belakan di yang sistem yang waktu evaluation yang itu. Kalau misalnya udah males sama sistem itu mau invest dan lain-lain, susah. Kita harus bisa bikin ini orang engage dulu untuk mau pakai. Makanya kalau misalnya kayak startup, cari kebutuhannya apa gitu ya. Makanya kayak dulu startup atau apa tuh kan dia gratis. Kan database ini kan kebutuhannya pada anggota yang bisa meyakinkan opini nilainya dia, ketinggian atau kerendahan. Bukan ke sana ya database ini. Sebenarnya ke situ. Gini, kalau kita bicara semuanya gratis, nggak ada yang mikirin itu. Orang pasti langsung pakai. Masalahnya ketika kita bicara database dan sistem selalu ada pembicaraan cost. Apapun terkait cost, ya gitulah. Karena ya tapi aku juga sadar sih kalau misalnya jumlah project atau KJP juga rendah itu juga jadi beban. Aku juga tahu hitungan yang seperti itu maksudnya. Jadi kalau selama itu gak gratis, makanya sebenarnya kalau aku bilang gratisin lah kalau bikin sistem, kasih apa kayak kita yang diskon gitu. Add initialnya maksudnya. Modal ya. Karena gini, sekalipun logikanya masuk, tapi nggak semerta-merta orang paham seberapa benefit itu sampai dia pakai gitu. Iya. Ya kan? Ya. iPhone itu mahal dulu awal. Ya kan? Betul. iPhone mahal. Wah, eksklusif gini-gini. Sekarang orang yang kita gaji lebih kecil daripada iPhone pun orang beli iPhone gitu maksudnya. Iya. Itu kan lucu kan? Kenapa? Karena dia udah ngeliat orang make apa dan lain. Data itu daripada gua keluar cost misalnya, terus cost itu ada dua Mas. Ada yang uang gitu. Ada juga yang waktu kan. Iya. Misalnya mereka harus alokasikan orang untuk input database, untuk ini kan itu uang lagi kan maksudnya. Ya. Tapi selama itu nggak kerasa benefitnya, udahlah ngapain internalnya kita. Jumlah proyek kita nggak bakal kurang. Ya. Gue masih bisa defend kok kalau ada klien gitu. Iya. Ya kan? Nanti aja kalau misalnya udah kasus misalnya ke DPN mungkin nggak tahu lah kayak gitu misalnya kayak gitu. Nah itu nggak kerasa. Ketika jadi orang harus dibikin engage, bahasa ini ya startupnya kan engage menggunakan produk kita, terbiasa, baru oke, harus sadar nih bikin ginian nggak gratis. Ya. Ada charge-nya. Iya. Baru di premium kan. Iya. Makanya ini setelah berjalan pun jadi ketahuan sebenarnya untuk memaintain ini itu butuh biaya berapa gitu ya. Ini kalau di Netflix nonton Spotify Mas namanya dokumenternya. Oh gitu. Konsep dia freemium. Free buat semua. Premium kalau nggak ada iklan dan lain-lain. Iya. Tapi basicnya free. Tujuannya apa? Engage. Waktu itu orang mikir, nggak bisa dengerin musik langsung nggak ada delay gitu-gitu nggak ada. Sekarang orang nggak mungkin nggak ada yang punya. Mau bajak mau apa semua ada gitu. Iya betul. Mikirnya kita juga harus gitu. Kita harus pastikan seluruh KJPP dari atas ya managing partner, reviewer sampai penilai itu ngerasain dulu manfaatnya punya database. Selama mereka belum kerasa manfaat punya database, interface dan lain-lain. Aku membayangin tuh manfaatnya ketika semua berkolaborasi gitu ya. Berkolaborasi, data-data itu kita terhimpun gitu ya. Kan penilai-penilai akan lebih yakin gitu ya. Idealnya kan? Idealnya kan dia akan lebih yakin atas sebaran atas opini yang mau dikeluarkan, atas argumen yang mau dibuat gitu ya, termasuk sampai kebesaran adjustment. Bahkan mungkin bisa jadi kebutuhan pihak stakeholder untuk mereview pekerjaan kita gitu ya. Ya, betul. Bisa ke sana makanya. Mereka tidak lagi berbondong-bondong menjadi seorang penilai, tapi bagaimana mempelajari statistik atas pengolahan data yang ada. Bahkan bisa ngurangi isu yang paling besar kita Mas, lintas gap antar KJPP. Iya. Kalau tanah kosong gitu ya. Ya kan lucu tiba-tiba galatnya 50% kan nggak mungkin. Ya kita minimal 20% lah masih inilah. Iya. Iya sesimpel cuma punya gitu sebenarnya. Iya, dan stakeholder kan juga ketika menggunakan laporan ini benar nggak? Nah, kita coba lihat nih. Dia beli data nih, kan? Mungkin membership ya. Ya membership lah, subscribe. Nah, Mapi punya data seperti ini dia olah. Oh, hasilnya menurut statistiknya dia data yang diberikan di provide dari hasil subscribe itu ternyata nilai sekian. Dia meyakini nggak bahwa laporan ini
Iya ya misalnya gitu kan. Akhirnya mungkin ya nggak kemana-mana itu pekerjaan. Akhirnya mereka nggak perlu aja kayak sekarang kan berbondong-bondong jadi penilai untuk memahami penilai itu seperti apa. Tapi kan pada akhirnya kan kalau misalnya cuman kayak interface kayak gitu kan rumah 1, 2 dan lain-lain juga bisa yang kayak gitu sebenarnya. Kalau misalnya dari sisi eksternal penilai ya. Tapi maksud saya tadi ya kita harus tetap ke penilai gitu maksudnya bicaranya ini. Inilah yang tadi efek dari itu. Jadi gini, kita nggak bisa bilang kayak misalnya ketika punya database yang bisa akses bahkan mungkin Mapi mau jual gitu ya. Tapi kalau mau jual juga harus persetujuan anggota dong Mas. Kan datanya punya anggota tetap. Gitu ya. Oh iya, pemilikan datanya kan tetap sebenarnya. Tapi itu nanti itu tuh kalau nanti ya, itu nantilah. Oh, nggak jalan-jalan nanti. Iya. Nanti bisa 2 jam kita nih. Aku nggak bilang gini. Nggak mungkin nggak ada dark side dari satu pengembangan atau satu ide. Itu nggak mungkin. Database, kemudahan teknologi, itu jangan pikir manis-manisnya aja. Pahitnya itu juga ada misalnya. Dengan kita punya medsos, orang sekarang nggak orang interaksi itu adalah. Iya. Cuman kita belum bicara gitu nih. Kita bicaranya nih bikin pisaunya dulu nih. Bukan pisaunya buat bunuh atau buat motong. Belum. Pisaunya dulu. Kita jangan ngomong pisaunya nggak ada, tapi udah imajinasi nih pisaunya mau diapain gitu. Sementara pisaunya ini susah banget nih. Ketakutan itu jangan gitu. Dibikin dulu itunya. Nah skemanya nanti gimana itu diskusikan. Tetapi barang yang tadi sifatnya database, saya nggak ngelihat ada satu reason untuk itu menghalangi, kecuali kita sendiri itu karena kurang meniatkan gitu. Nah kayak tadi saya bilang misalnya, mau kita imajinasikan manfaatnya kayak gimana pun, ya Mas, kita berdua bisa gitu. Tapi saya paham benar, yang di level user, di level yang mungkin nggak familiar dengan teknologi, nggak akan mungkin kebayang manfaatnya kalau belum melihat barangnya itu apa, nyoba barangnya itu belum. Belum. Orang tuh nggak mungkin beli iPhone kalau dia belum nyoba iPhone temennya, itu nggak mungkin. Sekalipun kita jelasin, iPhone kamera bagus ini, wah, ya kan. User experience, no, nggak bisa. Apalagi terkait aplikasi, MBCA, ya kan, M-Banking, ya kan, Spotify, iTunes, Instagram, semuanya itu karena mereka free dulu. Baru abis itu dibuat gitu. Jadi kenapa database nggak jalan-jalan? Ya simple, emang kalau saya ngerasain manfaat database. Mas Muklis, saya nggak usah tanya jauh-jauh, Mas Muklis sudah ngerasain belum manfaat database di keseharian? Bisa nggak Mas Muklis bilang kalau database nggak ada, gue susah? Ya pastilah itu. Nggak sekarang maksudnya. Bisa nggak ngenilai tapi nggak punya database? Nah, kalau kecenderungan sekarang gini Mas, kita nggak punya Instagram, pusing anak muda zaman sekarang. Apa hubungannya kan? Iya. Database kita belum sampai level pada saat itu maksud saya. Iya. No, kita nggak masalah. Kita data ya nanti ya bisa diatur. Iya. Nah. Jadi mungkin level kebutuhannya itu Mas banyak penilai baru pada tahap yang dimaksud kebutuhan dalam penilaian itu bukan database tapi mendapat data. Dia dapat 3 data udah cukup gitu. Padahal sekarang mungkin dengan perkembangan zaman yang cepat, database yang harusnya ngomong 3 data lagi. 3 data lagi. Itu kan maksudnya ke sana. Nah, Mapi bantulah. Ya, jadi kan prinsip antisipasinya ini tiba-tiba penawarannya naik tinggi. Itu kan nggak kebaca dari nggak bisa kebaca dari data itu kan. Ya. Bahkan kalau saya yang misalnya penilaian baru ya, tiba-tiba ini datamu nih ketinggian gini-gini. Saya gimana mau ngebantah reviewer? Saya juga nggak bisa. Iya. Saya juga nggak tahu kalau data yang saya dapatkan juga salah, saya juga nggak bisa detect. Iya. Itu semuanya kejawab. 1, saya menilai 20 tahun. Iya, betul. Tahu database yang saya bisa coba lihat secara nggak usah dianalisa. Jadi katalisator ya. Bagi anak-anak yang baru-baru ini katalisator. Iya. Ya kan? Karena kalau yang sudah pengalaman mungkin itu kan udah kebangun ya. Udah kebangun kan. Dia sensing tahu itu. Sensing itu dia ini aku nggak usah jujur, aku sendiri maksudnya nih. Iya. Misalnya gini lah, mungkin yang sini udah tahu ya, aku kerja di daerah R gitu. Reviewer itu kan nggak jauh-jauh antara misal kayak Burganis misalnya, Pamit gitu kan. Yang udah experience-nya cukup tinggi gitu. Iya. Tapi kan yang nilai tetap di aku maksudnya ini analisisnya. Iya. Ketika mereka bilang ini dan lain, kan tugas tim teknis nih untuk membuktikan nih, apakah itu lebih tinggi, lebih rendah. Kalau itu nggak ada data, itu berat membuktikan atau nge-review ke reviewer gitu. Ya kan? Yang bisa langsung diikutin. Tapi reviewer juga nggak pada posisi bisa nyari data maksud saya.
Iya, betul. Aku sendiri review nggak mungkin aku bisa pokoknya cari sampai nemu kan nggak mungkin. Iya. Database inilah menyelamatkan sebenarnya baik kita yang di bawah ataupun yang di atas nih, maksudnya ini kamu bilang dari mana 2 juta? Ah tenang Pak, ini ada 10 nih. Selesai kan? Jadi ngamanin. Kan sekarang kita lagi panas tuh yang APH litigasi ya Mas. Iya. Itu sih. Ya ini isunya beda kalau yang itu jauh ya, tapi beda. Kalau ngomong benefit tuh banyak habis. Tapi nggak usah ngomong benefit kalau nggak ada barangnya. Kalau nggak action. Nggak action. Iya kan? Memang iya sih. Banyak sih yang sudah sampai terakhir itu ada yang nyambung tuh dari SPM, database sampai dengan digital science. Digital science. Ada yang sampai gitu. Ya aku dengar sih memang yang sampai ya Excel-nya pun udah pakai sistem macam-macam lah memang. Teknologi ini memang perkembangannya cepat sekali. Kalau nggak kita benar-benar gitu kan, ya habis memang. Banyak penilai itu ya karena ya terutama pada KJP lama yang udah nyaman sama pola yang sudah ini kan. Gitu ya. Sementara ancamannya kan sekarang udah beda banget. Tapi aku nggak deny ya Mas, transisi yang dari lama ke teknologi baru itu bukan hal yang mudah. Iya. Kalau aku anak muda ya gampang. Tapi aku juga melihat karena di kantorku variasi orangnya juga tinggi ya, dari yang senior itu nggak mudah. Harus ada training dan lain-lain. Iya. Tapi kalau ketika itu sudah terbiasa, itu akan membantu maksudnya. Tapi mungkin tadi ada isu cost, macam banyak kayak isunya ya. Ada cost lah, ada habit gini-gini. Ya gimana lah, maksudnya kan kita punya asosiasi juga maksudnya. Ya asosiasi ini aku nggak bilang ngebayarin sepenuhnya juga ya. Tapi minimal kalau muncul willingness, nanti apakah cost lain-lain itu kan nanti harus dibicarain lagi. Memang agak berat Mas kalau bicara cost. Ya ini nanti cost dimanapun berat sih. Berat sih memang. Berat. Gak usah teknologi, cost buka cabang juga berat. Cost ujian berat ya, cost ujian berat. Banyak kalau cost ini masih banyak ya. Iya memang. Sensitif banget. Sensitif iya kan? Sensitif. Karena kemampuan tiap sudut pandang beratnya tiap orang beda gitu kan. Kalau misalnya dia teratasi memang ya itu tadi memang harusnya sudah ada yang membuktikan gitu ya, dikasih tahu nih ini manfaatnya begini. Itu memang sih Mas agak repot memang. Ya semoga aja lah dalam waktu dekat ada yang ada yang modalin, salah ya, modalin ya. Harusnya negara itu yang turun. Harusnya negara. Atau enggak perbankan ya. Stakeholder itu pengguna jasa itu memberikan itu harusnya asosiasi ya untuk membangun kepentingan bersama. Kepentingan bersamanya ya memang kan kalau sekarang itu kan ada SIPN tuh yang lagi dibangun. Nah, aku tadi mau mention itu iya. SIPN kan lagi dibangun. Masih panjang tapi panjang banget karena apa? Itu nggak ngomong penilaian doang. Itu ada TRBPN, ada pajak, ada lelang. Tapi kalau nunggu SPN saya nggak yakin dalam waktu 5 tahun juga selesai sih gitu. Lama. Karena terlalu besar skalanya. Karena saya bilang yang sederhana aja tuh dulu. Mulai aja dulu. Nanti yang sudah dimulai ini bisa diintegrasikan kan ke sana. Iya. Terakhir itu SIPN itu memang ya ada diskusi apakah data yang dipakai itu data transaksi apa penawaran. Data mana yang kira-kira itu ya. Kira-kira bisa diambil selain notaris. Ya kan hanya Tuhan yang tahu kan sama si pelaku yang tahu kan. Ada yang transaksional di perbankan. Itu kan transaksi juga tuh. Iya. Nah, itu bisa diambil enggak gitu kan. Ya, ya kita kemarin sih kasih masukan-masukan sudut pandang perspektif. Tapi kan panjang ya, apalagi panjang sih. Panjang gitu. Aku setuju banget tadi kemarin bener sih masukan aja dulu semua gitu ya. Iya. Usernya mau ngambil yang mana, yang penting record itu dari siapa, yang ini siapa, kalau terpusat ya KJPP siapa, itu nggak ada masalah. Nah, yang bisa dilakukan artinya kan sekarang adalah ya udah ayo mulai bagi yang sudah ini kita kemarin ya pertanahan tadi platformnya sudah ada. Iya itu sebenarnya menarik itu. Itu menarik kan. menarik. Platformnya mau sejauh mana karena kayaknya kemarin juga belum detail ya. Belum detail kan. Tapi kalau itu didetailkan platformnya bisa dikembangkan database itu
enak nih diskusinya masalah bagaimana mengolah datanya. Oke. Tapi yang senior yang sudah ajak itu belum tentu bisa ngikutin juga, Mas. Harus ada anak baru ya. Ikutin apanya? Cara kan apa ngeklik juga nggak gampang. Itu kalau aku di IT challenge-nya nggak pernah habis itu. Begitu ya? Gimana? Senior. Iya sih. Tapi dia pasti kalau punya intuisi atas pengalaman. Iya. Itu kan yang mahal kan itu. Mahal itu yang enggak itu kan. Itu yang challenge yang itu yang membuat semakin sempurna sistem yang dibangun. Betul. Justru kan harus diajak komunikasi menurut saya. Menurut gue ya, bukan yang nggak bisa ya cuman klik-klik gitu ya oke lah. Itu kan teknisnya. Tapi justru yang nge-sensing sistem kita bener atau enggak senior. Iya. Ya kan? Kalau misalnya di kami itu sebenarnya tugas gini, saya kan posisinya kayak product manager. Nah, itu tugas di saya lah yang untuk menjembatani antara tim teknis dengan tim. Ya, tapi kan kalau di organisasi agak susah itu, Mas. Ya, di organisasi kan susah. Makanya kan tadi kan aku sampaikan, idenya gini, harus itu nih masalah bullshit tadi harus fokus kan. Iya. Jadi special hire. Ya oke lah. Cost itu kayaknya gini, kalau cost tuh nggak mungkin bisa deal di awal. Mustahil. Cost tuh ada hitungannya, cost itu ada ininya. Tapi yang bisa dimulai di awal itu seriusin dulu deh dengan satu badan atau divisi atau satu kelompok yang fokus dulu nih. Mikirin aja. Kalau serius, bikin roadmap-nya, bikin action plan-nya. Fokus aja di situ. Gak usah ngurusin nanti benefit riset. Nanti dulu tuh. Jadiin dulu deh barangnya. Itu dulu. Nanti baru propose biayanya butuhnya berapa. Atau enggak butuh orang kayak gimana. Mungkin bisa ngasih opsi. Atau mungkin gratis. Pakai kombinasi apa. Sekarang misalnya dengan OneDrive atau misalnya Google. Bisa. Itu nggak ada masalah kan. Yang penting datanya itu masuk dulu kan maksudnya kan. Iya. Dulu MAPI punya validasi. Sekarang pun masih validasi MAPI. Ada. Nah itu data itu kemana misalnya pertanyaan? Direcord dengan baik nggak? Nih Mas, kalau aku ya, misalnya ya, DLR-nya ya, coba Yan, beresin lah kalau gitu. Oke, beresin. Gimana caranya? Oke, saya minta aja KJPP sebulan misalnya 10 aja. Gak usah memang 10 aja. Banding. Dimanapun lokasinya di mana. Nah, tapi cuma satu syaratnya. Ada 10 field, 15 field, tolong diisi. Lengkap, jujur, udah. Anda mau ngasihnya itu misalnya mau dalam bentuk PDF atau kasih dalam bentuk Excel, yang penting semua fieldnya ada. Dah, aku minta satu orang buat ngerekap. Buat ngerekap itu aja. Dah. Kalau satu KJPP 10, kita KJPP berapa Mas? Anggaplah ada 100. Ada ya, 100 ada ya? Lebih. Sama cabang lah. Sama cabang 300-an. Ya makanya, maksudku cabang dihitung sebagai satu ini kantor. Anggaplah dari 100 kantor. 10. Kan 1000. Kalau 10 sebulan. MAPI punya berapa setahun? 2 orang nih SDM ku. Aku sama ruang input. Aku apa dalam share apa? Dalam bentuk spreadsheet OneDrive. Excel biasa. Sampai mau nggak tak share linknya? Nggak sistem nih ngomong. Kalau nggak mau kos nih ya, nggak mau kos. Iya. Yang gitu aja. Itu sebenarnya udah dilakukan sama Mas Agung. DPD ada yang melakukan itu. DPD ada. Dari pusat tuh saya Mas Agung kan sempat inilah ngegemborkan kan. Iya. Lo tahu itu. Itu bisa sebenarnya. Cuman gini yang ngerjain yang selama ini kan ya pimpinan cabang, bukan Mas, pimpinan cabang fokusnya. Jadi ya nggak mungkin berkelanjutan. Iya. Yang aku tadi bilang kosnya satu anak SMK gajinya UMR hanya buat ikutin ini udah jadi, udah. Nanti aku yang rapiin 30 menit bisa dengan Excel gitu kan, atau spreadsheet. Dah, silakan KJPP yang mau akses nih free nih silakan. Tapi bayarlah buat subscribe OneDrive-nya. Berapa 100.000 sebulan. Iya. Itu kalau bisa kan lumayan. Itu kasar-kasaran cost, kita nggak usah pakai sistem, tapi database-nya kebangun dulu. Kenapa aku bilang gitu Mas? Kalau database sudah kekumpul dalam bentuk OneDrive atau Excel atau apapun, kalau uangnya udah ada buat sistem, dia langsung bisa diinjek, selesai. Oh, itu lebih cepat ya? Ya kan cepet. Iya. Ya kan? Jadi yang aku sampaikan ini, artinya bukan masalah cost. Bukan masalah penawaran transaksi. Bukan. Ini hanya masalah siapa yang mau mikirin, siapa yang mau ngerjain, siapa yang mau eksekusi. Gak usah mikir indah-indah gitu. Karena aku tipe get it done. Gitu doang. Itu yang aku lakukan di era yang mau
Yang bersedia tuh yang ditanya. Iya, yang mau maju ke MAPI nanti di hire sama. Nanti kita coba. Nanti dia punya apa? Nah, propose-nya apa gitu. Nah, itu yang gue maksud dari bullshit gitu. Itu Iya, bullshit juga tuh kalau nggak bisa bullshit lah. Ya, ini udah nih ya. Datang ke MAPI atau kontak saya. Bawa propose seperti apa kalau bisa kita ajukan ke ini aja dijadikan kompetisi ya sekalian. Jadi di RAR tuh corporate planning tahun kemarin Mas, kita bikin kompetisi paper untuk yang bisa memberikan masukan mengenai ESG yang bisa diimplementasikan di kantor RAR dari sisi penilaian. Mantap loh hasilnya. Tapi bikin dong, gimana? Bikin action plan. Wah, ini paling oke kita eksekusi. Kriteria pos paling kecil, beda-beda gede. Keluarkan anggaran berapa gitu ya. Enggak lah, kriteria itu yang paling mungkin dijalankan. Itu bobotnya paling besar. Kan paling murah gue bilang. Bobotnya paling besar. 50% paling murah. Iya. Paling murah. Siap. Harus semangat ini. Ada solusi. Mantap ini. Iya dong. Iya. Karena nggak jujur ya. Mas harus ikutan juga nanti. Aku kalau diminta atas izin ya. Berarti atas izin lah. Atas izin ya buat memberikan masukan. Aku siap gitu. Aku disuruh sini datang makanya mau. Karena aku gemes banget beneran. 5 tahun aku Mas. Masalah ini ya. Dari aku ke cerita yang ke Mbak P2PK ngomong gitu. Gemes banget kok gini aja nggak bisa maksudnya. Dengan MAPI yang experience-nya udah gede ya. Kita gede sekarang. Gede. Aku gede. Kita punya banyak gitu. Gemes banget. Masalah gitu doang. Kok ribet ya maksudnya. Sementara KJPP yang tadi kita lihat loh. Yang lucu kan gini. Daerah tuh dengan willingness-nya keren. Ini DPD ancungnya nyempol dari saya pokoknya tuh. Respect saya ngeliatnya. Karena mereka kan modal niat. Sama-sama kos ikhlasin mereka. Iya. Yang patungan. Iya betul. Niat dulu. Masing-masing ya. Mereka bilang jalankan. Iya. Berarti harusnya di DPD itu tinggal next step-nya. Dia sudah ngumpulin sudah. Tinggal sekarang next step-nya data itu udah gimana. Makanya berarti habis ini udah ya aku gemes aku kasih solusinya tuh. Tadi aku ngomong. Ini karena konflik nih, aku RHR soalnya kan. Udah karena sudah dikasih PR ya. Jadi karena harus dikerjain ya. Harus mikir ya. Kerjain apa? Apa didiskusikan dulu. Siap. Thank you ya Mas Bian. Siap. Apa insight-nya menarik. Ini pencerahan banyak tempat. Thank you amal ibadahnya ini berarti. Nyari jariah tadi ya. Nyari jariah ya gitu. Nyari jariah tadi. Siap. Thank you ya Mas Bian. Siap. Sampai jumpa lagi ya. Iya, thank you.